Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak ya. Kemarin kita kan sudah melakukan refleksi di pembelajaran di semester 1. Nah, dan ternyata hasilnya kurang maksimal. Nah, ini kita kan sudah memasuki pembelajaran di semester 2, semester genap. Nah, pasti kita menginginkan pembelajaran yang lebih baik lagi daripada di semester 1. Ya, Pak? Ya, Pak? Ya. Nah, makanya kita harus ada perubahan. Kita pasti menginginkan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman. Ya. Nah, bagaimana caranya? Dengan menerapkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif ya, bisa contohnya yaitu ada 5S. Apa 5S kemarin? Senyum, salam, sopan, dan santun. Itu termasuk contohnya. Jadi kita yang kalian harus menerapkan budaya 5S. Nah, yang dimaksud dengan budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan kegiatan yang bersifat positif yang dapat menumbuhkan karakter seseorang. Nah, budaya positif itu banyak sekali ya macamnya ya. Yang terutama tadi ya bisa menerapkan budaya 5S. Masuki ruangan kelas, kalian berbaris dulu di depan ya kan. Nah, setelah itu masuk ke dalam kelas ya, berdoa dulu sebelum pembelajaran. Itu termasuk contoh dari budaya positif. Nah, ruang lingkup yang menerapkan budaya positif itu yang paling kecil ada di kelas, yaitu dengan menerapkan kesepakatan kelas. Ada yang sudah pernah dengar apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu yaitu adalah beberapa aturan atau nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama antara guru dan murid sebelum memulai suatu proses pembelajaran. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Ya, betul. Agar supaya kita merasa nyaman belajar di kelas 7 ini. Dan yang terutama supaya untuk menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Siap tidak kita melaksanakan kesepakatan kelas? Siap ya? Ayo kita memulai perubahan. Nah, baiklah sekarang ya saya akan membagikan kepada kalian satu lembar ini. Silakan kalian tuangkan beberapa satu aja kesepakatan kelas yang kalian inginkan supaya pembelajaran di kelas 7D ini merasa nyaman dan menyenangkan. Bebas silakan. Tapi nanti dari 30 hanya ada beberapa yang akan kita sepakati ya. Itu ya. Jangan bergegas, silakan. Kalian tulis satu saja. Nah, nanti kalau sudah selesai menulis, silakan kalian tempelkan di depan. Ya, dibaca terlebih dahulu, baru ditempelkan. Ditempelkannya di sini dulu. Nanti kita akan semangat ini beberapa saja dan akan kita tuangkan berarti di sini. Ya, jelas ya. Kalian ingin apa supaya pembelajaran di kelas ini bisa berjalan dengan lebih baik. Sudah kalian menulis kesepakatan kelas siswa-siswi ya, menuangkan ide mereka untuk menulis kesepakatan kelas. Sudah? Sudah belum? Ya, sudah. Ya, kelompok bangku sebelah sini silakan maju ke depan, tempelkan. Ayo. Silakan maju langsung, nggak apa-apa.
Sudah semua? Ya, baiklah anak-anak, terima kasih ya kalian sudah menangkapnya di sini. Nah, dari ke-30 ide-ide kalian ini ya akan kita ambil beberapa saja ya dari kesepakatan ini akan kita sepakati hanya beberapa saja ya. Saya bacakan ya. Yang pertama, dilarang adanya perundungan. Yes, setuju nggak? Setuju. Satu persatu ya untuk menandatangani kesepakatan kelas yang telah kita buat. Silakan absen terakhir maju ke depan untuk menandatanganinya. Baiklah, berikut ini adalah 6 kesepakatan kelas yang sudah disetujui oleh anak-anak kelas 7D. Dan jika ada yang melanggarnya, kami sudah menyiapkan konsekuensinya. Semoga dengan adanya kesepakatan kelas ini bisa membuat anak-anak kelas 7D merasa nyaman dan menyenangkan belajar di kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara ini, di mana acara ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 untuk melaksanakan aksi nyata pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif.
Sebelumnya, Bapak Ibu, saya mohon maaf, bukan maksud saya di sini untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi saya yakin Bapak Ibu guru pasti lebih paham dan lebih berpengalaman dalam menerapkan budaya positif. Sehingga saya di sini ingin mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk saling bertukar pikiran, saling belajar bersama, dan saling berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta kita ini, yaitu di Senesba Ceria. Bersedia nggih Bapak Ibu semua? Baik, terima kasih. Nah, bicara tentang budaya positif di sini, Bapak Ibu guru, budaya positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan kegiatan yang bersifat positif yang dapat menumbuhkan karakter seseorang. Di sekolah kita sudah banyak sekali budaya positif yang telah diterapkan. Nah, mungkin adakah Bapak Ibu yang bisa menyebutkan contohnya? Monggo, saya persilakan. Mungkin Bu Diana bisa menyebutkan contoh dari budaya positif yang sudah diterapkan di Senesba. Terima kasih Mbak Maya. Untuk budaya positif yang sudah dilaksanakan di Senesba banyak sekali kebetulan Mbak Maya. Ini ada grup D anti perundungan, kemudian ada sekolah ramah anak, gerakan sekolah ramah anak, kemudian SSK, kemudian ada Adiwiyata. Kira-kira kurang lebih contohnya demikian Mbak Maya. Oke, terima kasih Budin. Mungkin ada lagi yang lain ingin menambahkan budaya positif yang telah kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Mungkin ada yang ingin menambahkan, monggo. Bu Yulia Stuti mungkin. Ada budaya bersalaman ketika akan masuk kelas, kemudian ada sholat berjamaah. Demikian Mbak Maya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ya, inilah Bapak Ibu guru bukti penerapan budaya positif yang sudah kita laksanakan di Senesba Ceria. Banyak sekali nggih Bapak Ibu guru. Nah, begitu ya Bapak Ibu, ternyata sudah banyak sekali budaya positif yang sudah diterapkan di Senesba. Nah, tugas kita selanjutnya adalah saling mendukung dan saling bekerja sama agar budaya positif tersebut bisa kita jalankan secara kontinu. Nah, baiklah Bapak Ibu guru hebat. Nah, berikut ini adalah beberapa komponen materi dari budaya positif. Yang pertama, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, ada posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, yaitu ada segitiga restitusi. Nah, dari keenam ini ya, ini sangat memiliki koneksi yang erat sekali dan tidak dapat dipisahkan satu persatu agar penerapannya dapat kita lakukan secara utuh. Nah, sebelum kita bahas satu persatu materi ini, nggih Bapak Ibu guru, sebelum kita belajar bersama, saya ingin Bapak Ibu guru merefleksikan diri terlebih dahulu. Nah, bertanya kepada diri Bapak Ibu guru sendiri, yaitu tentang ini ya, sudahkah Bapak Ibu guru disiplin hadir tepat waktu? Lalu bagaimana guru saling bertegur sapa? Yang ketiga, bagaimana guru dalam menyapa murid? Dan yang terakhir, bagaimana Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan suatu permasalahan antar murid? Nah, mungkin dari Bapak Ibu guru hebat ingin berbagi pengalamannya, saya persilakan, monggo. Mungkin Pak Habi bisa membantu untuk berbagi pengalamannya.
Ya, silakan, monggo. Siapa saja pun boleh. Itu ya, Eki angkat tangannya. Izin berbicara Mbak Maya. Ya, monggo Budin, silakan. Ya, ini di sini saya ingin sharing pengalaman saya. Ini sebelum saya mengenal budaya positif, saat ada anak bermasalah, ini saya menyelesaikannya dengan emosi. Tetapi setelah mengenal budaya positif, cara penyelesaian permasalahan dengan segitiga restitusi, saya bisa berubah untuk berperilaku lebih ramah kepada anak, lebih anak-anak lebih nyaman saat memiliki permasalahan dan menyelesaikannya dengan bantuan-bantuan segitiga restitusi dan lain-lain dengan metode pendekatan manajer dan sebagainya Mbak Maya. Demikian Mbak Maya. Ya, baik. Terima kasih Bu Diana. Nah, itu sudah berbagi pengalamannya ya, yang mana Bu Diana sudah mengetahui tentang manfaat dari segitiga restitusi. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang mungkin belum paham apa itu segitiga restitusi, mari kita belajar bersama, ya. Nah, baiklah Bapak Ibu guru. Materi yang akan kita belajar bersama yaitu adalah tentang disiplin positif. Nah, disiplin menurut Suharsini Arikunto tahun 1980 adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Jadi, disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin dengan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang telah diyakini. Disiplin positif ini mengajarkan kepada anak untuk berperilaku berdasarkan motivasi intrinsik tanpa adanya paksaan, hukuman, ataupun pujian. Dan disiplin positif ini merupakan syarat utama terwujudnya budaya positif. Selanjutnya yaitu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap insan manusia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai universal bagaikan payung besar dari perilaku dan sikap kita, atau sebagai pondasi kita dalam berperilaku. Ya, baiklah Bapak Ibu Guru, nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali macamnya. Salah satunya yang saya ambil di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pelajar Indonesia, yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini pasti sudah memahami 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ini, yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu ada mandiri. Yang ketiga ada bernalar kritis. Dan yang keempat ada kreatif. Yang kelima ada bergotong royong. Dan yang terakhir keenam ada berkebinakaan global. Dan ini adalah tugas kita nggih Bapak Ibu guru sebagai seorang pendidik. Kita selain dapat mewujudkan siswa yang berilmu, tapi kita juga harus mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya.
Lanjut deh, Bapak Ibu Guru. Ya, di sini itu ada teori motivasi. Nah, ini materi yang kedua, ya, dari budaya positif. Motivasi di sini berarti adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi di sini dipengaruhi dari pihak luar atau eksternal dan dari dalam atau internal. Nah, dari teori motivasi ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, murid melakukan disiplin itu hanya karena takut akan hukuman. Nah, menurut Bapak Ibu Guru semua, di sini termasuk motivasi apa? Mungkin ada yang tahu? Untuk menghindari hukuman, ini adalah motivasi nopo Bapak Ibu Guru? Ini termasuk motivasi Motivasi ekstrinsik. Motivasi Iya, ekstrinsik. betul. Iya, betul, Bapak Ibu Guru. Jadi yang pertama ini adalah termasuk dari motivasi ekstrinsik atau eksternal dari pihak luar, ya. Nah, terus selanjutnya yang kedua yaitu ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi murid kita kalau ingin melakukan disiplin hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seseorang. Nah, di sini ini juga termasuk adalah motivasi dari pihak luar atau motivasi eksternal. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, itu adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, murid melakukan disiplin ini karena sudah sadar akan nilai kebajikan yang ingin dicapainya. Nah, yang ketiga inilah yang termasuk motivasi intrinsik atau motivasi internal. Baik Bapak Ibu Guru semua, ya, jadi dari ketiga motivasi tersebut, motivasi yang paling baik itu adalah yang nomor 3. Kenapa? Karena yaitu untuk menghadirkan disiplin positif itu perlu adanya dorongan dari dalam diri sendiri yang kuat dan tidak lekang oleh pengaruh dari luar. Nah, ya, lanjut ya Bapak Ibu Guru. Nah, ini selanjutnya yaitu ada hukuman dan penghargaan. Nah, dua hal ini saya yakin pasti tidak asing lagi kita dengar dalam pembelajaran maupun pembiasaan kedisiplinan, di mana metode hukuman dan penghargaan ini sering kali kita terapkan untuk mendisiplinkan anak. Dan kita mengira bahwa dengan memberi hukuman tersebut akan membuat anak menjadi kapok. Sedangkan kalau kita memberikan penghargaan, kita mengira bahwa itu dapat memotivasi kepada siswa agar lebih disiplin. Dan ternyata ya Bapak Ibu Guru, nah dua metode ini, hukuman dan penghargaan itu kurang tepat kita gunakan dalam mendisiplinkan anak. Nah, kenapa kok kurang tepat? Ya karena di sini ya bahwa hukuman itu ya dampaknya yaitu menyakitkan bagi anak, membuat anak merasa tidak nyaman, terus membuat anak malah menjadi takut, dan anak itu mau melakukan disiplin hanya karena paksaan saja. Selain itu juga anak bisa menyembunyikan kesalahan agar mereka tidak mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir yaitu anak menjadi rendah diri.
Nah, itu ya Bapak Ibu guru. Nah, terus sedangkan kalau penghargaan. Nah, penghargaan itu ya biasanya ya kita menggunakan ini untuk memotivasi anak. Tapi ternyata dalam konsep disiplin ini, penghargaan juga termasuk identitas kegagalan. Nah, kenapa? Karena ya di situ ya dampaknya penghargaan ini membuat tidak efektif. Maksudnya murid mau melakukan disiplin jika hanya ada imbalannya. Nah, kalau tidak ada, murid tersebut ya tidak mau, ya kan? Nah, seperti itu. Terus selain itu, dampaknya penghargaan itu juga bisa merusak hubungan ternyata, ya. Nah, itu biasanya ya ada anak ya kan merasa iri jika hanya anak-anak itu saja yang kita berikan penghargaan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, selain itu juga dampak dari penghargaan ini dapat mematikan kreativitas anak, di mana ya anak merasa kalau dia sudah melakukan itu ya itu sudah mendapat imbalan, jadi anak nggak akan melakukan hal-hal yang baru lagi. Selanjutnya dampaknya dari penghargaan yaitu menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini juga ya dampaknya ternyata buat anak apalagi yang mendapat ranking yang terendah itu sering dibully oleh temannya Bapak Ibu guru. Dan juga bisa membuat para orang tua merasa salah dalam mendidik anak tersebut. Nah, gitu ya. Dan yang terakhir, penghargaan itu ternyata dampaknya dapat merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, baik. Lalu apa toh konsep disiplin yang bagus untuk mendisiplinkan perilaku anak? Nah, ini deh Bapak Ibu guru, kita harus menggunakan konsekuensi dan restitusi. Ya. Jadi di sini konsekuensi ini adalah sesuatu yang telah disepakati bersama dan disetujui oleh murid. Murid yang melanggar peraturan sudah tahu konsekuensi yang akan diterimanya. Konsekuensi mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk ke depannya. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan penerapan restitusi tidak membuat psikologi murid menjadi tertekan, akan tetapi diperkuat agar murid tersebut dapat memperbaiki masalahnya dan tetap dapat menyatu dengan kelompoknya tanpa ada rasa minder dengan teman-temannya. Nah, kenapa kok konsekuensi dan restitusi ini merupakan identitas keberhasilan dalam mendisiplinkan anak? Nah, karena di sini ya konsekuensi itu mempunyai dampak yang mana hal tersebut sesuatu yang harus terjadi dan konsekuensi ini membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Selain itu, dengan konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan dan konsekuensi dapat mendorong kepatuhan. Dan yang paling tepat ya konsep disiplin itu yaitu adalah restitusi ini. Nah, dampaknya di mana murid itu lebih bertanggung jawab pada perilakunya. Yang kedua, murid pun restitusi ini dapat menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang dan dapat membentuk karakter murid. Selain itu, murid menjadi menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dan dengan restitusi ini dapat mendorong disiplin positif. Ya, Bapak Ibu guru, biar nggak ngantuk ya, ini sedikit ada kuis ya. Coba jenengan bedakan dari kasus ini mana yang termasuk hukuman atau yang termasuk konsekuensi. Nah, mungkin silakan ada yang ingin menjawab. Monggo, saya persilakan supaya nggak ngantuk nggih, Bapak Ibu guru hebat semua.
persilakan, monggo. Ada sedikit kuis. Maaf, diulang Mbak Bu Maya. Ini Bapak Ibu guru. Sehingga nggak bisa baca Mbak kecil-kecil. Iya, kami pakai HP Mbak Maya tidak terbaca. Baik. Saya bacakan saja nggih Bapak Ibu guru. Di sini kan ada kuis. Jangan bedakan mana ini termasuk hukuman atau sebuah konsekuensi. Ya. Yang pertama ya saya bacakan nggih Bapak Ibu. Kita coba menjawab bersama nggih. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini termasuk apa Bapak Ibu guru? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Iya betul, karena ada berupa fisik deh Bapak Ibu guru ya. Nah, terus kalau yang kedua itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk nopo? Konsekuensi. Iya betul. Itu termasuk dari konsekuensi. Mungkin ada yang ingin mencoba menjawab yang bawahnya. Saya persilakan, monggo. Gitu. Untuk yang bawah Bu Maya, izin jawab Bu Maya. Oke, monggo. Untuk yang bawah berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya, itu saya rasa termasuk hukuman Bu Maya. Oke, betul. Terima kasih. Terus selanjutnya Ibu. Yang bawahnya lagi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, saya rasa itu konsekuensinya Bu Maya. Iya betul. Ya. Mungkin ada yang lain atau mau menjawab sekalian Ibu dari soal berikutnya? Saya persilakan. Mungkin ada yang ingin menjawab yang kotak yang pojok kanan atas. Halo, Bapak Ibu guru. Masih. Mohon dibacakan Bu Maya. Oh, baik. Saya akan membacakannya, nggih. Soal yang berikutnya yaitu ada kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, Bapak Ibu guru. Konsekuensi. Oke. Yang selanjutnya yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini termasuk apa? Hukuman Bu Maya. Oke, betul. Dan yang selanjutnya yaitu murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa nih? Hukuman. Betul. Dan yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, ini nopo? Hukuman. Yakin hukuman Bapak Ibu guru? Iya. Mungkin ada jawaban yang lain, mungkin membersihkan WC sekolah itu termasuk apa nggih? Konsekuensi Bu Maya. Nggih, lebih kalau menurut saya nggih lebih ke konsekuensi nggih Bapak Ibu guru nggih. Nah, baik. Terima kasih nggih Bapak Ibu guru hebat. Ternyata ya kita harus bisa membedakan mana hukuman ataupun konsekuensi. Karena di sini ya kan konsekuensi dan restitusilah yang lebih baik kita terapkan dalam mendisiplinkan perilaku anak. Ya, itu hanya saja ya biar kita nggak ngantuk ya Bapak Ibu guru. Nah,
Selanjutnya, yang materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Saya yakin di mana Bapak Ibu guru semua pasti sudah pernah menerapkan keyakinan kelas ini di kelas jenengan masing-masing ya. Yang mana keyakinan kelas itu adalah berisikan beberapa aturan yang telah disepakati bersama antara murid dengan guru sebelum memulai proses pembelajaran. Keyakinan kelas ini dibuat dalam suatu kata atau kalimat positif untuk membangkitkan motivasi positif. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yaitu di sini ya, lebih abstrak dari peraturan dan kalimatnya sedikit saja agar mudah diingat. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Dan yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuatnya. Nah, ini ya Bapak Ibu guru, saya sudah mempraktekannya di kelas saya dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, tahap-tahapnya yaitu yang pertama saya mensosialisasikan dulu kepada murid apa itu keyakinan kelas, dan setelah itu mendiskusikan bersama dengan murid, nah kesepakatan kelas apa yang akan kita buat ya. Nah, terus saya akan membagikan lembaran-lembaran kecil kertas itu ya. Nah, di situ gunanya murid untuk menulis ya, mencurahkan ide-ide yang mereka inginkan tentang kesepakatan kelas yang ingin dibuat. Nah, setelah itu ya, mereka saya minta untuk menempelkannya ke papan tulis, dan selanjutnya saya mungkin meminta perwakilan salah satu anak untuk membacakan kesepakatan kelas yang telah mereka curahkan. Nah, lalu saya pilih hanya beberapa saja yang akan disepakati ya. Di situ kita sepakat 6 kesepakatan kelas ya. Nah, setelah sudah semua sepakat, lalu saya meminta mereka untuk menandatanganinya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu guru tahapannya, dan berikut itu adalah kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh kelas 7D. Nah, saya sedikit berbagi cerita aja ya Bapak Ibu guru. Nah, di mana pada saat saya melakukan kesepakatan kelas ini, anak-anak itu sangat antusias nih Bapak Ibu guru. Mereka merasa senang, merasa lebih dihargai dan tidak tertekan ya, karena di situ anak itu merasa diberikan kebebasan untuk mengemukakan apa keinginannya, apa pendapat mereka agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, aman dan nyaman di kelasnya masing-masing. Monggo jika Bapak Ibu guru yang belum, silakan boleh mencoba untuk menerapkan atau membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Ya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya yaitu di sini ya, ada tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Di sini ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Ini berupa contohnya yaitu kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan rumah, makan, dan juga kebutuhan biologis. Nah, mungkin contohnya seperti ini ya Bapak Ibu guru. Nah, jika ada anak atau siswa yang pagi-pagi sudah loyo ya, terus menglosor ya di mejanya, di bangkunya, tidak semangat. Nah, jangan langsung kita marahin deh Bapak Ibu guru semua. Nah, tapi kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada siswa tersebut. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari siswa tersebut. Nah, kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi? Mungkin siswa tersebut belum makan. Nah, itu deh kebutuhan bertahan hidup, belum makan. Jadi dia merasa loyo, atau enggak yaitu kebutuhan
akan kesehatannya kurang gitu, pada saat itu kurang sehat. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu guru. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasanya siswa ini ya sering sekali caper, cari perhatian, ingin diperhatikan dan ingin dianggap kehadirannya, serta ingin disukai oleh temannya maupun oleh gurunya. Nah, yang ketiga yaitu ada kebutuhan dasar akan penguasaan atau kekuasaan. Nah, di sini anak ingin merasa menang sendiri, Bapak Ibu guru. Dia ingin menunjukkan keterampilannya atau mungkin prestasinya bahwa anak tersebut itu merasa hebat dan berkuasa, ingin berkuasa menjadi seorang pemimpin. Dan yang keempat yaitu ada kebutuhan dasar kebebasan. Nah, siswa di sini itu tidak ingin terkekang, ingin selalu merasa bebas, tidak mau diatur, semuanya sesukanya ya. Nah, di mana siswa ini pun suka mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Dan yang terakhir yaitu adalah kebutuhan dasar kesenangan. Nah, di sini siswa biasanya hanya ingin selalu bersenang-senang dalam pembelajaran. Nah, mungkin pembelajaran yang dia terima merasa kurang menarik ya, jadi siswa di sini menginginkan sebuah permainan dalam pembelajaran agar dia bisa merasa senang, agar dia merasa bisa bermain-main tertawa lepas. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru semua. Nah, jadi nggih Bapak Ibu guru, nih tugas kita ya sekarang sebagai guru harus lebih peka dan perhatian lagi terhadap anak didik kita supaya kita tahu kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi agar mereka tidak lagi melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu guru, nah di sini mungkin ada sedikit contoh kasus ya tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini ya ada sedikit cerita, nggih. Nah, saya bacakan nggih Bapak Ibu guru semua. Ya, Bu Sandra ini adalah guru wali kelas 7D di SMP Negeri 1 Barat. Dia sedang bingung menghadapi ulah dari salah satu murid di kelasnya, yaitu Budi. Nah, beberapa anak di kelas 7D telah datang kepadanya dan mengeluhkan Budi yang seringkali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya dengan paksa. Jika melihat kasus tersebut, kira-kira apa alasan Budi melakukan hal itu? Nah, di sini coba Bapak Ibu guru kaitkan kasus tersebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, mungkin ada yang ingin mencoba menjawabnya? Saya persilakan. Bu Titim mungkin bisa membantu saya untuk menjawabnya. Halo Bapak Ibu guru, masih konsentrasi nggih? Mohon diulang Bu Maya, tadi tidak dengar Bu Maya. Oh, nggih baik. Di sini kan ada sebuah kasus nggih Bapak Ibu guru tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, coba Bapak Ibu kaitkan kasus tersebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Nah, mungkin ada yang ingin membantu saya untuk menjawabnya. Jadi kebutuhan dasar apa saja yang belum terpenuhi dari kasus Budi ini Bapak Ibu guru? Mungkin bisa jawab Ibu Maya. Ya, monggo Bu Yuli, silakan.
Jika menilai dari kasus yang dilakukan oleh Budi tersebut, seandainya Budi itu ketika saya tanya, maka jawaban dia adalah hanya karena iseng. Jadi dia hanya karena iseng, maka itu bercanda dengan mengambil makanan dari temannya, terus kemudian dia tuh melihat ekspresi wajah temannya itu cemberut gitu, dia suka. Nah, itu berarti Budi itu sedang memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Oke, betul sekali. Ya, tepuk tangan buat Bu Yulia Stuti, Bapak Ibu semua. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin mencoba menjawabnya, Bapak Ibu Guru? Selain kebutuhan akan kesenangan, mungkin kebutuhan apa lagi yang belum terpenuhi dari kasus Budi ini? Monggo. Izin menjawab, Bu Maya. Oke, monggo. Ya, mungkin bisa di slide atas, Bu Maya, untuk melihat dulu kebutuhan dasarnya tadi. Oh ya, nggih ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar tadi nggih, Bapak Ibu Guru. Silakan. Mana kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari kasus Budi tersebut? Mungkin saja dari kasus Budi tersebut dari kebutuhan dasar bertahan hidup, mungkin tidak sempat untuk sarapan, maka dari itu meminta-minta pada temannya. Kekuatan juga kekuasaan juga mungkin karena ingin menjadi anak yang gentle atau terlihat keren untuk meminta makanan dari teman-temannya. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih Ibu. Tepuk tangan deh Bapak Ibu Guru semua. Terima kasih, itu hanya agar Bapak Ibu Guru lebih konsentrasi ya, biar nggak ngantuk nih. Dan ternyata alhamdulillah nih Bapak Ibu Guru hebat sudah memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi itu ya, maka dari itu kita harus lebih perhatian lagi dan lebih peka lagi kepada anak didik kita ya, untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi dan agar mereka tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Selanjutnya, di sini materi yang kelima yaitu tentang posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini adalah peran kita, Bapak Ibu Guru ya, dalam mendisiplinkan anak. Nah, jadi di sini ada 5 peran kita, nggih. Ada sebagai seorang penghukum, ada sebagai seorang pembuat merasa bersalah, ada sebagai seorang teman, dan ada sebagai seorang pemantau, dan yang terakhir ada sebagai seorang manajer. Dari kelima ini, mana toh yang sering kita terapkan dalam mendisiplinkan anak? Mana Bapak Ibu Guru? Mungkin kebanyakan kita telah menerapkan posisi kita sebagai seorang penghukum. Betul nggih Bapak Ibu Guru? Betul Bu Maya. Mungkin Bu Diana mau berbagi pengalamannya dalam menerapkan posisi jenengan dalam mendisiplinkan anak. Monggo. Iya Bu Maya, itu di dalam pembelajaran jika anak ada yang tidak mengerjakan PR, itu gaya menghukum saya itu biasanya, ayo silahkan ke tempat VVIP untuk mengerjakan PR. Itu tempat VVIP itu di bawah papan tulis dengan bersila Bu Maya. Demikian Bu Maya. Baik, terima kasih Bu Diana. Nah, mari kita cari ya, kita cari tahu bersama nggih Bapak Ibu Guru. Saya yakin emang posisi kita dalam menerapkan disiplin anak-anak yaitu sering menggunakan posisi sebagai seorang
hukum. Kalau saya, ini jujur ya, kalau saya menempatkan posisi sebagai penghukum itu anak-anak kurang takut terhadap saya. Kenapa? Saya juga nggak tahu, mungkin karena saya kurang galak katanya, nggih. Nah, jadi di sini saya mungkin lebih menekankan posisi saya yaitu sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagai teman. Nah, apa itu posisi tersebut? Nah, mari kita cari tahu, ya, Bapak Ibu guru semua. Ya, baik, di sini ya, posisi kontrol sebagai seorang penghukum, ya, biasanya seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya sering berkata, ya tadi seperti Bu Diana ya, nah, patuhi aturan saya atau awas kamu ya, atau enggak silakan berdiri atau kerjakan di tempat VVIP. Nah, seperti itu ya yang tadi sudah dicontohkan oleh Bu Diana. Nah, terus selain itu juga guru yang penghukum ini biasanya selalu berkata, kamu selalu saja salah. Pasti selalu kamu yang terakhir selesainya. Nah, seperti itu dengan kata-kata emosi ya Bapak Ibu guru. Nah, dan ternyata hasilnya dari posisi penghukum ini kurang tepat ya Bapak Ibu guru, karena ya dengan menghukum ini ternyata membuat anak semakin merasa memberontak. Nah, mereka juga menjadi marah dan bahkan menyimpan dendam kepada gurunya. Nah, hati-hati deh Bapak Ibu guru. Nah, baik, selanjutnya yaitu di posisi pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini ya. Terus pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau bahkan rendah diri. Dan kata-kata yang keluar dengan lembut ini contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, seperti itu ya contohnya Bapak Ibu guru. Dan hasilnya ini pun juga masih kurang tepat karena ini membuat anak malah merasa semakin bersalah dan bahkan mereka malah berbohong dan menyangkal dari perbuatan yang mereka lakukan. Selanjutnya yaitu posisi teman. Nah, ini yang sudah sering saya terapkan ya, dan ini dimana di posisi teman ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman ini pada guru bisa menimbulkan dampak negatif ataupun positif. Yang positifnya di sini berupa terjalinnya hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan hal yang negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid tersebut akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang lain yang membuat timbul adalah murid hanya akan bertindak disiplin untuk guru itu tertentu saja dan tidak untuk guru yang lainnya. Nah, guru yang menempatkan posisinya sebagai teman ini biasanya berkata seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru. Dan hasilnya ya itu tadi ya, ternyata juga masih kurang tepat di mana murid akan bergantung pada guru tersebut. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Nah, memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang sering diajukan oleh seorang pemantau itu adalah seperti ini, ya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan?
sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, seperti itu nggih. Dan hasilnya ini pun juga masih belum baik, ya, di mana murid akan menyesuaikan bila diawasi oleh guru tersebut. Dan yang terakhir, posisi yaitu ada sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dan seorang manajer akan berkata seperti ini, apa ya kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dan seperti itu nggih Bapak Ibu guru, dan hasilnya nah inilah yang paling baik, yaitu dapat menguatkan watak atau karakter seseorang. Jadi ya, dari kelima tadi, posisi manajerlah yang paling baik untuk menerapkan kedisiplinan anak. Nah, berikut ini ya contoh penerapan 5 posisi kontrol tersebut. Nah, jika dilihat tadi ya, kasus yang sama dengan Bu Diana tadi sudah menyebutkan bahwa banyak sekali kasus murid yang tidak mengerjakan PR. Nah, bagaimana kita memposisikan diri jika melihat kasus tersebut? Nah, jika kita berperan sebagai penghukum, ya pasti tadi, ya. Nah, patuhi aturan kelas dan berdiri di depan kelas. Nah, seperti itu jika kita sebagai seorang penghukum. Kalau sebagai seorang pembuat merasa bersalah, nah di sini ya Bapak Ibu akan bertindak seperti ini. Berapa kali Ibu ingatkan, kenapa selalu membuat Ibu kecewa sama kamu? Seperti itu ya. Dan kalau jika kita memposisikan teman, ya posisi teman, dengan kasus tersebut kita akan berkata seperti ini. Ayolah yang lebih rajin, buat Ibu bangga padamu. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, tidak mengerjakan PR. Nah seperti itu ya. Lalu kalau kita memposisikan sebagai pemantau, hal yang akan kita lakukan yaitu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, ayo kerjakan, saya akan mengawasimu. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Dan yang terakhir, kalau sebagai seorang manajer, nah ini ya, ini yang terbaik yaitu yang bisa kita lakukan yaitu adalah apakah kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Nah, jadi kita dalam mendisiplinkan anak ternyata posisi manajerlah yang paling tepat untuk diterapkan. Baik Bapak Ibu guru hebat semua. Nah di sini materi terakhir yaitu adalah tentang segitiga restitusi. Restitusi tadi sudah kita bahas di depan ya, sedikit kita bahas. Nah yang ini yaitu menurut Gosen tahun 2004, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan tahapan restitusi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal menjadi sukses. Anak-anak yang melanggar peraturan merupakan anak-anak yang gagal memenuhi kebutuhannya. Mereka membutuhkan perhatian agar bisa memenuhi kebutuhannya dan berperilaku sesuai yang diharapkan. Kalimat yang sering digunakan yaitu adalah seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini tahap yang pertama. Yang kedua, tahap selanjutnya yaitu adalah melakukan validasi tindakan yang salah.
Nah, tindakan ini bertujuan untuk memberi perhatian pada anak atas perilaku yang dilakukannya. Anak-anak yang berbuat kesalahan membutuhkan perhatian tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka. Kita dengarkan alasan mereka berperilaku seperti itu. Nah, kalimat yang digunakan pada tahap ini adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Dan yang terakhir, tahapan dalam menjalankan segitiga restitusi itu ada menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menanyakan nilai-nilai yang anak percaya dan ingin menjadi orang yang seperti apa. Dan kalimat yang digunakan yaitu ada, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Berikut ya, itu ya Bapak Ibu Guru, tahapan dari segitiga restitusi. Dan saya sudah menerapkannya pada kasus anak yang terlambat. Dari situ saya memanggil anak tersebut, menanyakan ya, kenapa dia kok bisa terlambat, terus bagaimana caramu agar tidak terlambat lagi, dan bagaimana kamu menanggungjawabkan perbuatanmu tersebut ya, untuk memperbaikinya kamu harus bagaimana. Nah, seperti itu sudah saya terapkan dan anak itu merasa senang deh Bapak Ibu Guru, karena dia tidak dihukum tapi malah diajak berdiskusi ya kan, untuk menyelesaikan masalah yang telah dia lakukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu Guru. Mungkin silakan Bapak Ibu Guru bisa mencoba untuk menerapkannya, karena segitiga restitusi ini adalah cara yang paling baik dalam mendisiplinkan anak. Ya, Bapak Ibu Guru hebat. Ini adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Silakan bisa ditonton. Aduh, telat nih. Ayo, silakan masuk. Kita ke ruangan saya dulu ya. Ima, hari ini kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Coba ceritakan kepada ibu. Maafkan saya, guru, saya telah terlalu kesiangan. Baik, Ima. Manusia tidak ada yang sempurna. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kita bisa memperbaikinya. Kamu pasti mempunyai alasan kenapa bisa bangun kesiangan. Ya Bu, maafkan saya. Semalam saya keasikan melihat drakor Bu dan tidur larut malam, dan saya tadi kesiangan. Bagus, Ima. Kamu sudah mengakui kesalahanmu. Sekarang mari kita membicarakan tentang keyakinan kelas. Apa yang kamu ketahui dari keyakinan kelas yang telah disepakati? Kita harus disiplin Bu dan menaati peraturan sekolah. Dan bagaimana tindakan yang kamu lakukan hari ini? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan? Saya datang terlambat Bu, saya tidak disiplin dan telah melanggar tata tertib sekolah. Tindakan saya tidak sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai yang saya yakini. Baik, Ima, kamu sudah memahami hal itu. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi Bu, dan lebih disiplin. Oke, apa upayamu lagi untuk tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya akan memasang alarm dan bangun lebih awal Bu. Bagus, Ima. Dan kapan kamu akan memulai perubahan itu? Nanti malam Bu, saya akan tidur lebih awal agar tidak kesiangan.
Selain itu, ada hal lain lagi yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat ke sekolah? Saya akan meminta tolong ibu atau bapak saya membangunkan saya lebih awal lagi, Bu. Bagus, Ima. Kamu bisa menyelesaikan dan memperbaiki kesalahanmu. Dan siap ya, bisa menjadi anak yang lebih disiplin lagi. Iya, Bu Guru. Baik, sekarang silakan kembali ke kelasmu. Iya, terima kasih, Bu Guru. Aku jadi ke kamar mandi dulu ya. Ya habis. Tapi punya nggak ya? Ya patah. Gimana nih? Ya, kok patah? Ini kamu ya? Tidak. Lu kena. Enggak, kamu ini pasti. Enggak, lu lain. Ini loh, Febri yang salah. Enggak, Bu, ini yang salah, Bu. Sudah. Ayo ikut ke ruangan ibu sekarang juga. Widi, Febri, apa yang sebenarnya terjadi? Coba ceritakan kepada ibu. Febri, Bu yang salah. Dia memfitnah saya. Pergi dulu, Bu yang salah. Sudah. Di sini ibu tidak mencari mana yang salah atau benar. Ibu di sini mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan ini ada alasannya ya. Nah, sekarang ceritakan kepada ibu kejadian yang sebenarnya. Begini, Bu, tadi saya mengambil pulpen Febri dan tanpa sengaja saya mematahkan pulpen Febri. Oh, begitu. Apakah seperti itu yang terjadi, Febri? Iya, Bu. Ini tidak izin dan sebelum mengambilnya dan malah merusaknya. Padahal itu sudah saya lakukan. Baik, Widi, benarkah kamu tidak izin terlebih dahulu? Iya, benar, Bu. Maaf, saya yang salah. Oke, Widi. Ibu tanya, bagaimana tindakan yang kamu lakukan ini? Sudah sesuaikah dengan keyakinan kelas? Masih ingatkah kamu keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati? Masih ingat, Bu, saya telah mengambil barang milik orang lain dan saya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Saya sudah merusak barang milik Febri. Tindakan saya ini Widi, kamu telah memahami hal itu. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu kepada Febri? saya akan meminta maaf dan akan mengganti barang milik Febri. Oke, Widi. Lalu, kapan kamu akan memulai perubahan itu? Sekarang, Bu. Febri, aku minta maaf dia telah merusak barangmu dan saya akan berjanji akan menggantinya. Iya, saya maafkan. Saya juga minta maaf sudah marah-marah tadi. Terima kasih ya. Baik, baguslah. Kalian sekarang sudah saling memaafkan dan bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Dan jangan diulangi lagi. Baik, sekarang silakan kembali ke kelas masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima dari kelas 7D. Saya merasa senang ketika saya terlambat tidak dihukum dan saya diajak untuk menyelesaikan masalah bersama-sama dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji dari 8C. Saya senang sekali ketika saya berbuat kesalahan, tidak mendapatkan hukuman dan diminta untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Maya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriani Dwi Nastiti dari kelas 8C. Saya senang bisa menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu Guru, ini sekian ya kesimpulan dari sesi belajar kita, yaitu adalah budaya positif yang dimaksud. Mari kita hilangkan hukuman, penghargaan, apalagi ancaman. Dan ayo kita bersama-sama kembangkan penguatan dengan cara penerapan segitiga restitusi. Karena dengan penerapan segitiga restitusi ini sangat tepat diterapkan dalam membangun motivasi intrinsik. Dan dengan cara ini, murid bisa belajar menjadi yang terbaik sesuai versi mereka tanpa ada rasa takut, apalagi tekanan dari pihak luar. Ya, alhamdulillah ya. Sekian sesi belajar materi tentang budaya positif yang telah saya sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri, ada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya atau mungkin ingin membagikan pengalamannya. Monggo saya persilakan. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Terima kasih Mbak Maya atas sharing imbas pengetahuan tentang budaya positif yang sudah Mbak Maya sampaikan. Sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Diana. Mungkin ada lagi? Biasa. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya rasa mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua sehingga kita bisa saling mendukung dan berkolaborasi bersama dalam mewujudkan budaya positif di Senesba tercinta ini. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe-nya dihilangkan dulu biar banyak orangnya. Saya gimana Bu Maya? Subscribe-nya dihilangkan dulu biar di layar banyak nanti. Ya, Bu. Sudah. Gaya kita gimana Mbak Maya? Sebelum kita tutup, mari kita berfoto bersama. Monggo bebas gayanya. Kemana? Saya coba di sini. Ceria. Ya, ceria aja ya, nggih Bapak Ibu Guru. Yuk, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat semua. Terima kasih. Izin lab Bu Maya. Izin lab. Izin les Lina. Nggih, monggo. Sukses terus Mbak Maya.